Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Semoga kalian semua dan saya selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, semoga materi pekan lalu tentang perencanaan produksi kalian ingat terus, di mana pada pekan lalu kalian sudah mempelajari tentang ruang lingkup perencanaan produksi, tujuan dan fungsi produksi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Yang keempat, unsur-unsur perencanaan produksi. Yang kelima, langkah-langkah perencanaan produksi. Dan yang terakhir, jenis-jenis perencanaan produksi. Nah, semoga seluruh submateri yang kalian pelajari tetap kalian ingat dan diulang-ulang terus. Nah, untuk pekan ini kalian sudah masuk ke submateri metode peramalan dan perencanaan. Nah, untuk materi kali ini ada 5 submaterinya. Yang pertama, kalian harus mengetahui klasifikasi peramalan. Yang kedua, tujuan peramalan. Yang ketiga, karakteristik peramalan. Dan yang keempat, analisis peramalan. Yang kelima, metode peramalan. Nah, inilah materi yang kalian harus pahami untuk pertemuan kali ini. Oke, kita masuk ke submateri pertama, yaitu klasifikasi peramalan. Oke. Nah, sesuai yang tampil di layar kalian, peramalan merupakan proses menganalisis untuk mempersiapkan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan juga lokasi yang dibutuhkan. Nah, peramalan ini merupakan salah satu ilmu atau seni dalam proses perencanaan produksi. Karena dengan adanya peramalan, kita dapat menentukan dan melakukan persiapan produksi yang akan datang. Nah, tentunya dalam hal membangun sebuah usaha, di mana kita akan memproduksi sebuah produk, nah kita harus mempertimbangkan dan memikirkan secara matang apakah jika kita memproduksi produk tersebut secara massal, apakah bisa mendatangkan keuntungan ataukah bermanfaat bagi konsumen maupun pelanggan. Nah, itu yang harus dipikirkan baik-baik. Nah, itu yang dimaksud dengan peramalan. Nah, kita klasifikasikan peramalan itu. Nah, klasifikasi peramalan pembagiannya ada 3. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Nah, untuk peramalan jangka panjang umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Maksudnya di sini bahwa produk yang akan dibuat harus dipikirkan secara matang, dan kira-kira jika kita memproduksi produk tersebut, berapa kira-kira sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari sumber daya manusianya, ya, sumber daya alamnya, dan sebagainya. Nah,
umumnya membutuhkan waktu 2 sampai 10 tahun, ya. Nah, itu namanya peramalan jangka panjang. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Nah, peramalan jangka menengah ini umumnya 1 sampai 24 bulan, ya. 24 bulan itu sama dengan 2 tahun. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga, peramalan jangka pendek. Nah, untuk peramalan jangka pendek ini umumnya 1 sampai 5 minggu saja. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Nah, itu ketiga klasifikasi peramalan. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan peramalan. Apa kira-kira tujuan dari peramalan itu sendiri? Kita lihat. Nah, tujuan peramalan ada 3. Kita buka yang pertama. Yang pertama adalah untuk menentukan kebutuhan pabrik. Ya, maksudnya di sini kira-kira dalam membangun sebuah perusahaan untuk memproduksi barang secara massal, kira-kira berapa luas pabrik yang kita butuhkan. Nah, jadi itu harus ditentukan baik-baik sebelum membangun sebuah usaha. Ya, berapa luas tanah yang kira-kira bisa digunakan untuk membangun pabrik untuk memproduksi barang tersebut. Nah, itu tujuan peramalan, ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu untuk menentukan perencanaan jangka menengah. Nah, maksudnya di sini perencanaan produk yang akan diproduksi dengan fasilitas yang ada. Nah, di sini harus dipikirkan secara pasti apa-apa saja fasilitas yang kira-kira bisa menunjang pekerjaan dalam memproduksi produk massal tersebut. Nah, itu harus diramalkan, ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu tujuan peramalan adalah untuk menentukan penjadwalan jangka pendek. Nah, maksudnya penjadwalan jangka pendek artinya jika kita memproduksi produk tersebut, apa kira-kira peralatan yang akan digunakan. Nah, itu harus diramalkan. Itu maksudnya untuk menentukan penjadwalan jangka pendek, ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Nah, itu ada ketiga tujuan peramalan, ya. Jadi semua yang disebutkan tadi itu harus benar-benar diramalkan ataukah dipikirkan secara baik-baik sebelum membuka ataukah memproduksi barang tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik peramalan. Nah, karakteristik peramal yang baik itu ada 3. Yang pertama, akurasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu akurasi? Nah, jadi akurasi adalah tingkat kedekatan dari nilai pengamatan dengan nilai sebenarnya. Artinya apa? Artinya, hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibatnya adalah perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan.
Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal, yaitu meminimasi penumpukan persediaan dan memaksimasi tingkat pelayanan. Nah, akurasi ini ya artinya kita benar-benar memahami atau bisa memberikan pandangan bahwa ketika kita memproduksi sesuatu barang ya itu bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal. Ya, artinya jika memang suatu saat nanti terjadi masalah ya, nah kerugiannya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Nah, itu maksudnya ya harus diakurasi. Oke, selanjutnya yang kedua, biaya. Tahu biaya? Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Nah, biaya ini diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia, dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal, sedangkan item-item yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto atau analisis ABC. Nah, jadi intinya biaya di sini adalah ya kita harus meramalkan atau mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang secara massal, di mana biaya tersebut tidak membuat perusahaan menjadi boros ataukah rugi. Ya, jadi harus diramalkan baik-baik berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemudahan. Nah, kemudahan itu adalah penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun peralatan teknologi. Ya, jadi kemudahan di sini artinya kita sebagai pemilik perusahaan ya harus mencari ide yang terbaik ya, yang mudah, yang menurut kita dan semua anggota dalam perusahaan ya benar-benar nyaman dengan sistem tersebut ya. Jadi itu artinya kemudahan ya, tidak mencari sesuatu yang sangat membuang-buang waktu ataupun hanya membuat perusahaan rugi ya. Nah, itulah karakteristik peramal yang baik ya. Ya, yang pertama ada akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga kemudahan. Nah, kita melangkah ke submateri yang keempat yaitu analisis peramalan. Nah, yang berikutnya itu bukan analisis dulu ya, tapi metode peramalan perencanaan produksi. Metode peramalannya.
Ya, kita buka yang pertama. Nah, peramal subjektif. Nah, peramal subjektif ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode Delphi. Nah, metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Kelompok ini tidak bertemu secara bersama dalam suatu forum untuk berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bisa karena pengaruh kelompok. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari ahli yang lain dalam kelompok tersebut akan ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan, sehingga diperoleh angka estimasi pada interval tertentu yang dapat diterima. Nah, metode LP ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam pengembang produk baru, pengembang kapasitas produksi, penerobosan ke segmen pasar, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Yang kedua adalah metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen, karena survei konsumen akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen, di mana informasi tersebut diperoleh dari sampel dengan kuesioner. Penelitian pasar sering digunakan dalam perencanaan produk baru, sistem periklanan, dan promosi yang tepat. Jadi, hasil dari penelitian pasar ini kadang-kadang juga dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Nah, itulah metode Delphi dan metode penelitian pasar. Selanjutnya, peramalan objektif. Nah, metode objektif ini ada dua, yaitu metode intrinsik dan yang kedua metode ekstrinsik. Nah, kita bahas yang pertama, metode intrinsik. Itu merupakan metode yang dibuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam rangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan bahan baku seringkali perusahaan harus melibatkan banyak item yang berbeda. Hal ini tentu membosankan, sehingga memerlukan metode-metode peramalan yang mudah dan murah. Nah, metode intrinsik diwakili oleh analis deret waktu. Nah, yang kedua, metode ekstrinsik. Nah, kalau metode ekstrinsik ini, metode yang digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalan. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya, sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Kelemahan dari metode ini adalah dalam hal mahalnya biaya aplikasi dan frekuensi perbaikan hasil peramalan. Karena sulitnya menyediakan informasi perubahan faktor-faktor eksternal yang terukur, metode ekstrinsik banyak dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat. Nah, untuk metode ini diwakili oleh metode regresi. Itulah metode objektif ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis. Nah, analisis maksudnya di sini adalah analisis dari waktu yang merupakan suatu metode yang tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Nah, ada dua analisisnya. Yang pertama ada 4 ya, ada kecenderungan dan siklus. Nah, untuk kecenderungan dan siklus ini, kita masuk ke kecenderungan dulu ya. Nah, kecenderungan ini disebut dengan tren ya.
di mana tren itu merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan? Ya, maksudnya dalam hal eh, penjualan barang produksi. Nah, untuk siklus ini disebut dengan cycle, yaitu permintaan suatu produk yang dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Nah, pola ini amat berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Oke, selanjutnya, pola musiman dan variasi acak. Nah, jadi, analisis dari waktu yang berikutnya itu pola musiman dan variasi acak. Kita masuk di pola musiman. Nah, fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik di setiap tahunnya. Nah, itu namanya pola musimannya diramalkan sebaik-baiknya, ya, di mana pola ini terjadi setiap tahun, ya. Contohnya pada saat Idul Fitri, ya, yang berulang setiap tahun, ya. Contohnya di bulan suci Ramadan yang akan berulang setiap tahun itu akan diramalkan bagaimana eh, situasi daripada penjualan produk-produk yang kita produksi. Selanjutnya variasi acak. Nah, untuk variasi acak ini merupakan permintaan suatu produk yang dapat diikuti pola bervariasi secara acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Ya. Nah, jika ini sewaktu-waktu terjadi, ya contohnya ada kejadian yang tidak diinginkan, contohnya eh, ya persiapan untuk Idul Fitri, ya, atau persiapan Lebaran. Nah, biasanya di situ ada lonjakan permintaan pasar. Nah, di situ juga harus dipertimbangkan sebaik-baiknya, ya. Nah, berapa kira-kira produk yang harus diproduksi untuk bisa menutupi semua kebutuhan konsumen atau pelanggan di masa yang atau di masa yang akan datang dan waktu-waktu tertentu, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, itulah materi untuk metode peramalan dan perencanaan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas semuanya. Dan jika belum ada yang tidak dipahami, silakan diberikan komentar di bagian video ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.